Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rahmat, nikmat beserta dengan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian malam Senin yang dilaksanakan di Masjid Fatimatuz Zahra yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua kalinya tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang bersalawat kepada beliau, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah akan memberikan salawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan juga Nabi bersabda, barang siapa yang paling banyak salawatnya nanti akan menjadi orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak. Maka dari itu masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, marilah kita senantiasa membiasakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW ini, meskipun hanya sekedar sallallahu alaihi wasallam atau mengucap sallallahu ala Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun tidak lengkap sebagaimana kita membaca salawat ketika salat, yaitu seperti salawat Ibrahimiyah yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim sampai akhir. Maka dari itu marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan mengucapkan salawat karena beliaulah yang membawakan ajaran Islam, menyampaikan Al-Qur'an, yang jadi wasilah Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada kita, sehingga jarak dari beliau 1400 tahun pun kita percaya kepada beliau, kita yakin kepada beliau, dan kita menjadi pengikut-pengikut beliau. Semoga keluarga, sahabat, dan para pengikutnya kelak termasuk kita, semoga senantiasa dikumpulkan bersama beliau insyaallah di Jannatil Firdausil A'la insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, kita bisa hadir di majelis malam Senin ini untuk menuntut ilmu dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita patut banyak sekali bersyukur kepada Allah, bukan hanya mengucap alhamdulillah ya, bukan hanya bersyukur mengucap alhamdulillah, tapi juga dalam merealisasikan di kehidupan nyata kita, yaitu bersyukur dengan menggunakan waktu-waktu luang kita itu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Maka alhamdulillah kita ini adalah orang-orang terpilih, dan teman-teman sekalian juga yang ada di sosial media tentunya jazakumullahu khairan, terima kasih banyak, dan kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk bisa hadir pada majelis penuntut ilmu ini. Kemudian di antara keutamaannya kita perlu ingat ya, karena para penuntut ilmu itu akan Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Taib, masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, sebelum kita mulai membahas materi berdiskusi pada malam hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan doa terlebih dahulu agar semoga pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang kita cari, kita raih pada malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana ya karim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba
wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Terakhir kali kita bertemu yaitu tentang membahas keutamaan ilmu, betul? Ya, kita membahas tentang keutamaan ilmu, bagaimana sangat pentingnya kita itu harus mempelajari sebuah ilmu. Maka pada malam hari ini kami ingin memperkenalkan sebuah kitab karangan Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti. Beliau adalah salah seorang ulama dari Timur Tengah, kurang lebih sekitar Syam. Kalau Syam itu daerahnya antara Libanon, Yordania, kemudian Suriah, Palestina dan sekitarnya. Jadi itu sebutan Syam. Negara Syam itu sekitar situ, negara bagian situ. Wallahu alam, kalau saya sendiri belum tahu pasti di mana beliau di kota apa. Yang jelas di antara negara-negara tersebut. Karena disebutkan Minas Syam, itu dari Syam. Beliau adalah seorang ulama moderat yang sering menulis atau membuat karangan kitab yang utama yaitu namanya Kashful Iqna. Kalau hadirin hadirat sekalian sudah pernah mendengar sebuah kitab namanya Kashful Iqna, itu membahas tentang, atau Al-Muqni, itu membahas tentang fikih, yaitu tentang fikih ibadah, kemudian fikih muamalat juga ada, fikih faraid atau waris, ilmu waris juga ada, kemudian fikih jinayah wal hudud dan lain sebagainya, itu semuanya ada. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan karangan beliau yang berjudul kitab Raudul Murbi. Ini adalah karangan beliau Syekh Mansur Al-Buhuti, yaitu tentang fikih juga, namun ini yang terbaru, jadi cetakan terbaru. Kalau yang lama mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, yang ada yang gambarnya warna coklat ini. Tidak kelihatan ya, terlalu kecil. Yang gambarnya warna coklat ini, di print warna coklat, ini adalah kitab yang lama. Dahulu beliau menulisnya seperti ini bentuk kitabnya yang dulu. Tapi sekarang sudah yang terbaru seperti ini, cetakan yang terbaru seperti ini. Ini membahas tentang fikih-fikih yang beliau bawakan dari ibadah, fikih muamalah, kemudian fikih jinayah atau hudud atau fikih mawaris, itu ada. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin hanya memperkenalkan terlebih dahulu untuk hadirin sekalian. Siapa tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berminat untuk mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, karena ini adalah salah satu kitab yang kita pelajari di kelas saat kami dulu belajar. Ini ada 4 jilid. Ini jilid yang pertama. Satu jilid kurang lebih sekitar 400 halaman, 450 halaman. Jadi sekitar berapa nggih kalau 4 jilid? 1600, kurang lebih sekitar 1600 halaman untuk kategori jilid pertama sampai jilid keempat karangan Syekh Mansur Al-Buhuti. Nah, ini tafadhal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Bapak Ibu sekalian ingin belajar ini? Tafadhal. Ini hanya ingin memperkenalkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dikarang oleh beliau. Karena disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim bahwasanya dalam menuntut ilmu itu kita diperkenankan untuk mencari ilmu melalui yang pertama, dari min ayatil ahkam, dari ayat-ayat tentang hukum, yaitu dari Al-Quran, seperti kutiba alaikumul qisas fil qatla, kemudian atau hurrimat alaikumul maitata waddama walhamul khinzir, kemudian kutiba alaikumus siyam, dan ayat-ayat hukum lainnya yang berada dalam Al-Quran. Itu kita boleh mempelajarinya, boleh mengambil ilmu daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi ilmu itu boleh diambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, min ahadis an-nabawiyah, disebutkan bahwasanya kita juga boleh mengambil ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu dari hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Nah, ini untuk mempelajari hadis ini juga kita perlu melihat batasan-batasannya, karena dalam mempelajari ilmu hadis atau hadis nabawiyah itu kita harus melihat apakah hadis tersebut derajatnya sahih ataupun hasan ataupun dhaif atau bahkan maudhu. Sahih itu benar dan boleh diamalkan, hasan itu juga benar, baik dan boleh diamalkan, dhaif
Dhaif itu adalah lemah hadisnya, namun tidak semua hadis yang dhaif itu tidak boleh diamalkan. Ada juga yang diangkat derajatnya menjadi hasan. Nah, jadi boleh ada hadis dhaif yang sebagian itu boleh diamalkan. Juga yang terakhir kategori hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang seakan ibaratnya kalau kita kasarannya mengucapkan hadis palsu begitu. Seperti contohnya barang siapa yang tidur pada siang hari pada bulan Ramadan maka akan dihitung ibadah misal. Maka contoh-contoh hadis-hadis palsu itu kadang agak nyeleneh. Kemudian barang siapa yang memakan terong maka dia akan sehat dalam hari tersebut dan lain sebagainya. Dan hadis-hadis palsu yang lain yang kita jarang mendengarnya, kemudian agak aneh di telinga kita, maka itu termasuk daripada hadis-hadis maudhu. Nah, nanti kita perlu mempelajari karena dalam ilmu hadis tersebut kita juga boleh mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Juga cara mempelajari hadis-hadis juga sangat mudah sekali kita temukan untuk zaman sekarang ya. Bisa tinggal kita buka Google ataupun HP kita atau YouTube, cari hadis tentang apa begitu, nanti akan muncul. Kita tinggal mencari saja perawinya siapa, apakah perawinya itu adil, dhabit atau tidak begitu. Sekarang sudah mudah sekali. Kemudian tadi yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga dari athar. Kita itu boleh mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dari athar. Athar itu adalah napak tilas para sahabat yang sahabat lakukan di zaman beliau dan itu juga dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena definisi sahabat sendiri adalah orang yang hidup bersama Nabi dan bertemu dengan Nabi, itu namanya sahabat. Dan orang yang bertemu dengan Nabi dan hidup sezaman dengan Nabi sudah pasti beliau melihat Nabi secara langsung. Bagaimana sih Nabi itu dalam berkehidupan sehari-hari, melihat cara Nabi makan bagaimana, melihat cara Nabi sholat bagaimana, melihat cara Nabi berpuasa ketentuannya seperti apa. Maka di situ sahabat-sahabat pasti tahu. Nah, maka dari itu kita boleh mengambil ilmu dari kisah-kisah atau napak tilas para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun perlu diketahui lagi, kembali lagi kepada hadis, kita juga perlu melihat riwayatnya apakah sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu dari kisah-kisah sahabat tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah ada disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim bahwasanya kita diperuntukkan untuk belajar menuntut ilmu melalui abyad asy-syi'riyah, yaitu kita boleh belajar dari bait-bait syair. Bait-bait syair ini apa? Bait-bait syair ini adalah mirip dengan kata-kata yang menyerupai pantun atau puisi di negara kita, yang ada sajaknya begitu. Ada sajaknya ABAB atau AAAA atau BBBB atau AABB, seperti itu. Itu namanya abyad asy-syi'riyah. Dan kebanyakan para ulama juga beliau seperti Syekh Mansur Al-Buhuti ini, beliau juga di sini juga ada bait-bait syairnya. Namun tidak banyak. Mungkin ada disebutkan dalam kitab-kitab karangan beliau yang lain tentang bait syair. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa juga melihat daripada contoh abyad asy-syi'riyah, bait-bait syair atau syair yang disebutkan oleh para ulama, seperti cara melihat atau menelusuri tentang hadis, mempelajari tentang ahadits an-nabawiyah. Itu disebutkan ada ilmu pelajaran yang namanya mustalah hadis, dan mustalah hadis tersebut diambil daripada bait-bait syair Al-Baiquniyah dari Syekh Imam Baiquni yang berbunyi mungkin seperti ini. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wadhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, lihat ya, akhir-akhirnya itu apa? Ada sajaknya, seperti pantun atau puisi. Nah, itu menjelaskan tentang bait-bait atau syair-syair yang dibuat oleh para ulama. Juga kalau Bapak Ibu sekalian pernah mendengar
Alfiyah Ibnu Malik, ada yang pernah mendengar? Alfiyah Ibnu Malik? Bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu, pernah dengar Alfiyah Ibnu Malik? Itu sama, itu membahas tentang bait-bait syair yang disampaikan oleh Imam Ibnu Malik tentang nahwu, mempelajari tentang ilmu nahwu. Kalau yang saya bacakan tadi tentang mempelajari mustalah hadis, mempelajari hadis-hadis, bagaimana sih cara melihat hadis-hadis itu sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu. Kemudian di sana pasti akan disebutkan kategori perawi-perawi yang condong kepada hadis yang sahih apa, rawi-rawi yang condong kepada hadis hasan apa, rawi-rawi yang condong kepada hadis maudhu apa, dhaif apa, begitu. Di sana disebutkan. Maka kita boleh belajar dari abiyat asy-syairiyah atau bait-bait syair dari para ulama. Nah, maka dari itu masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, tafadhal, kita semua dalam menuntut ilmu ini sangat luas sekali jangkauannya, apalagi ke zaman sekarang kita ini sangat mudah sekali untuk menemukan ilmu-ilmu baru yang ternyata itu adalah salah satu ilmu yang ternyata itu benar gitu loh. Ada orang yang mengira oh ini kayaknya, katanya dan katanya. Tapi ternyata ketika ia mendengar asli daripada ilmu tersebut, ternyata ilmu tersebut diambil dari bait-bait syair, atau ternyata ilmu-ilmu tersebut diambil dari kitab. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat nih contoh di sosial media, di YouTube atau di Instagram atau TikTok ataupun Facebook, mungkin pernah melihat sebuah postingan, ada contoh, apabila kamu sekalian menemukan teman yang soleh, maka peganglah erat-erat karena dia akan memberikan syafaat. Di bawahnya referensi dari kitab Qutul Qulub halaman sekian jilid sekian. Nah, itu kita boleh ngambil. Kalau betul-betul kitabnya benar, kitabnya betul-betul sahih, di dalamnya ulama-ulama yang betul-betul sangat kredibel, maka kita boleh mengambil ilmu dari kitab-kitab tersebut. Maka ini salah satunya, Ma'asyiral muslimin sekalian. Kalau kita mempelajari kitab, boleh kita mengambil dan menjadikan dalil. Kalau ditanya temannya, "Loh, kamu tahu dari mana? Kok kamu tahu hukum A? Kok kamu tahu hukum B? Taunya dari mana?" Coba kamu buka kitab Raudhul Murbi halaman sekian jilid sekian. Nah, seperti itu. Nah, nanti kitab apa itu? Nanti dia akan cari, dia akan belajar nanti. Baru dia, oh iya. Oh emang ini siapa yang buat? Ini Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti. Beliau dari ntar dia nyari, ternyata dan ternyata selama ini saya yang salah. Ternyata saya selama ini yang tidak mau mendengar apa kata teman saya. Nah, ternyata saya selama ini yang telah mengabaikan peringatan-peringatan, pengingat-pengingat dari teman saya melalui dalil-dalil yang dia ucapkan atau hukum yang ia ucapkan. Maka dari itu masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh belajar dari kitab. Kalau biasanya kita belajar dari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an bisa boleh, ataupun mentadabburi hadis juga boleh, ataupun mentadabburi kitab juga boleh, ataupun mentadabburi athar sahabat atau kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dipraktekkan oleh sahabat juga boleh, atau abiyat asy-syairiyah atau bait-bait syair yang dikarang oleh para ulama. Karena beliau-beliau itu, para ulama-ulama tersebut warasatul anbiya. Beliau-beliau itu adalah salah satu pewaris para nabi. Beliau-beliau itu belajar membuat kitab bukan hanya sekedar menulis, ini poin A, ini poin B, ini tidak. Tapi beliau sudah memikirkan dengan matang-matang. Bagaimana sih hukum yang benar, bagaimana sih urutan yang tepat, bagaimana sih peletakan bab yang tepat. Nah, maka dari itu masyaallah muslimin hadirin sekalian, kita boleh dan perlu untuk belajar daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Makanya kita harus sering membaca, harus punya ghirah yang tinggi biar kita bisa tahu, biar kita tuh bisa menghilangkan sifat sombong kita. Karena kalau sombong itu menolak kebenaran, dikasih tahu, ini loh hadisnya, sok suci nggak mau saya. Nah, kamu aja masih kayak gitu,
mau ngasih tahu saya. Nah, hati-hati jangan sampai kita seperti itu. Taib masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Dalam memulai kitab kita untuk mencoba kita mempelajari sedikit. Sebelumnya apakah sudah pernah belajar kitab? Hadirin Malsin, kajian Malsin? Iya. Biasanya apa sudah mempelajari membahas kitab tematik begitu atau? Oh gitu. Berarti ada yang tematik, ada yang bahas kitab. Kalau kitab-kitab sebelumnya biasanya dibahas Safinatun Najah, ada lagi? Safinatus Shalah, ada lagi? Baru itu ya. Safinatus Shalah yang hatam, yang Safinatun Najah belum hatam. Taib masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Nah, jadi untuk mempelajari sebuah kitab ya baiknya sih seperti Safinatus Shalah tersebut, maksudnya hatam begitu. Tapi kalau misalnya kita membahas sebuah kitab yang itu berat ya, banyak halamannya, jumlah halamannya banyak, jilidnya juga banyak, berjilid-jilid, sepertinya akan berat ya untuk kita lalui. Namun kita kalau ingin mengambil sebagian daripada yang ingin kita pelajari, tafadhal, boleh saja. Begitu. Taib masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Apakah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kita mempelajari kitab ini atau tidak? Mungkin kita coba dulu ya untuk malam hari ini, apakah Bapak Ibu sekalian cocok atau tidak dalam kitab Raudhul Murbi yang kita perkenalkan ini. Begitu? Tayyib? Baik. Kalau di kitab yang jilid pertama ini dari Raudhul Murbi ini disebutkan dari tentang bab tentang yang seperti biasa ya, toharoh, sampai kitab janaiz atau tentang jenazah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian mau membahas tentang bab apa? Saya bacakan sebagian daripada daftar isinya ya, untuk kita melihat tentang apa saja sih yang dibahas. Yang pertama kitabut toharoh, yaitu kita bisa nanti membahas kitab toharoh. Juga ada kitabus sholah. Nanti di dalam kitab sholat tersebut ada sebagian daripada poin, yaitu sujud sahwi, juga ada adzan, juga ada sholatul jamaah, ada sholatul tatawwu, kemudian sholatul ahlil a'dzar, kemudian ada bab sholatil jum'ah, ada bab sholatul aidain, bab sholatil kusuf, bab sholatul istiqa, sama kitabul janaiz. Kitabul janaiz itu tentang jenazah, ahkamul janaiz, itu tentang sifat-sifat jenazah, kemudian bagaimana cara menyolatkan jenazah, bagaimana cara memandikan jenazah, kemudian bagaimana cara mendoakan. Maka itu disebutkan dalam kitabul janaiz. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ingin mencoba judul yang mana? Tafadhal. Salat Jumat, ibu-ibu. Kalau salat Jumat bapak-bapak doang, ibu-ibu nggak dapat materinya nanti. Karena ibu-ibu salatnya di rumah ya. Mau salat jenazah? Salat Jumat, jenazah? Waduh. Istisqa, salat minta hujan. Gimana bapak-bapak? Di sini udah sering hujan ya. Masyaallah. Jenazah. Taib, kitabul janaiz atau mohon maaf ini kan waktunya 18.34, isyaknya jam. Nah, ini kan nanti waktunya akan jadi sempit begitu. Ditakutkan nanti kalau kita membahas satu mungkin nanti kasihan, mungkin bapak-bapak pengen sholat Jumat, ibu-ibu pengen sholat jenazah, nanti apa dibagi begitu ya, sedikit-sedikit begitu ya. Taib. Sholat jenazah dulu. Taib. Kitabul janaiz dibuka dalam halaman 403. Taib, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, yarhamu man fil ard wa yarhamu man fis sama. Kitabul janaiz, al janaiz lughatan
bab tentang kitab jenazah, yaitu tentang jenazah-jenazah. Lughatan disebutkan bahwasanya secara bahasa ismu lil mayyit au lin na'shi alaihi mayyit. Disebutkan bahwasanya sesuatu yang bernyawa kemudian ia hilang nyawanya atau mati, maka ia disebut dengan mayyit atau janazah atau janais. Janazah itu isim mufradnya, janais itu isim jamaknya, bentuk jamaknya. Kalau jenazah itu satu jenazah, satu orang meninggal namanya jenazah. Kalau banyak orang meninggal namanya janais atau banyak jenazah-jenazah, begitu ya. Kemudian fa illam yakun alaihi mayyit fala yuqal na'syun wala jenazah. Kalau dia belum meninggal maka dia belum bisa disebut janazah atau janais. Jadi kalau masih hidup maka dia tidak termasuk daripada definisi jenazah. Kemudian wasdiqaquhu min janza idza satar, yaitu maksudnya adalah kenapa kok disebut janazah? Karena dia ada yang menghalanginya. Fihi satar. Apa itu satar? Penghalang, penutup, sitar. Sitar seperti kain penutup begitu. Yang menutup apa? Yang menutup kehidupannya dari kehidupan dunia nyata ini, maksudnya dunia alam dunia, kemudian memisahkan dia dari alam dunia ke alam barzah atau alam kubur. Alam kubur yang dia nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tersebut. Sababu iradi kitabil janais ba'da shalah. Sebab dituliskannya kitab jenazah ini setelah bab salat. Jadi kitab jenazah ini Bapak Ibu sekalian saya sebutkan ini ada di halaman 403. Sedangkan bab salat itu ada di halaman 137. Kenapa kok kitab jenazah ini ditulis setelah bab salat? Karena wa dzakarahu huna li anna ahammu ma yuf'alu bil mayyit as-shalah. Karena yang paling penting kita lakukan terhadap jenazah, adab kita terhadap jenazah yang paling penting adalah as-shalah, yaitu menyolatkan jenazah tersebut. Kalau kita melihat kondisi jenazah yang mohon maaf, jenazahnya tidak berbentuk, mohon maaf ya, yang tidak memungkinkan untuk dimandikan kemudian dibungkus dikafani, tidak memungkinkan karena mungkin qadarullah jenazahnya hancur, mohon maaf, maka meskipun dengan kondisi seperti itu tidak bisa disolatkan, tidak bisa dimandikan, tidak bisa dikafani, maka dia tetap harus disolatkan. Kenapa? Karena itu yang paling penting daripada kitab jenazah ini. Yang penting adalah mendoakan si mayit tersebut. Walaupun kita tidak bisa bertemu mayit tersebut, tidak bisa mengkafani, tidak bisa memandikan, dan terlanjur misalnya qadarullah kita di Wonosobo, keluarga kita ada yang di luar kota meninggal dan kita tidak bisa hadir ke sana. Maka kalaupun jenazah tersebut dikuburkan terlebih dahulu, dimakamkan, kita masih bisa menyolatkannya dari sini. Apa yang namanya solatnya? Solat gaib. Nah, karena apa? Yang paling penting daripada bab jenazah ini agar kita bisa menyolatkan jenazah tersebut. Kalau jenazahnya ada, jasadnya ada di depan kita, kita menyolatkan, namanya sholat jenazah. Tapi kalau jenazahnya sudah qadarullah sudah dikebumikan, sudah dimakamkan dan kita tidak bisa hadir dalam sholat jamaah, sholat jenazah berjamaah, maka kita bisa menyolatkannya dari rumah kita. Hukmul iktsar minadz dzikril maut. Hukumnya memperbanyak daripada mengingat kematian. Wa yusannul iktsar min dzikril maut wal isti'dadu lahu liqaulihi aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Kata Nabi bersabda, perbanyaklah daripada mengingat hadhihi al-ladzat. Ingatlah, perbanyaklah mengingat kenikmatan-kenikmatan yang kita alami di dunia ini. Karena apa? Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini akan sirna, tidak akan kita bawa mati. Harta-harta kita tidak akan kita bawa mati. Rumah-rumah kita tidak akan kita bawa mati. Motor, mobil, HP, semua kekayaan kita tidak akan kita bawa mati. Bagaimana caranya biar kita itu bisa membawa harta-harta yang sudah kita kumpulkan di dunia agar bisa dibawa mati? Gimana caranya?
diinfakkan atau disedekahkan dan menjadi amal jariyah. Maka kita bisa membawa harta kita yang ada di dunia ke dalam ketika kita sudah meninggal. Kemudian hukmul anin wat tamanni al maut. Nah, ini ada hukum meminta kematian, minta untuk dimatikan. Misal, ya Allah, saya sudah lelah dalam hidup ini, tolong saya ingin segera bertemu dengan Engkau ya Allah. Itu namanya hukum wa tamanna al maut, memohon kematian. Wa yukrah al anin wa tamannil maut. Dan itu adalah hukumnya yukrah. Apa itu yukrah? Kariha yakrahu, kuriha yukrahu, makruhun. Apa itu makruh? Dibenci. Jadi nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau merasa hidupnya sudah sangat sempit, sudah sangat berat sekali, sudah kayak nggak kuat lagi, udah Ustaz saya sudah nggak kuat lagi, mending saya mati aja Ustaz. Jangan. Makruh hukumnya, dibenci. Makruh itu lebih mendekati kepada haram. Meskipun masih makruh, tapi itu sudah mendekati kepada haram. Yang itu enggak boleh sama sekali. Jangan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu hidup untuk mengingat kematian, untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak bekal ketakwaan. Jadi jangan minta mati. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat berita-berita, mendengar berita ada orang yang bunuh diri, ada yang pengen banget mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Itu karena mungkin belum tahu hukum ini. Bahkan saya sempat dengar, ya Allah, miris sekali. Ada tren bunuh diri. Misal ada seseorang yang pasang status, aduh aku kayaknya besok mau mati aja deh. Tanggal sekian aku mau mati aja, aku mau lompat dari sini. Kemudian di bawahnya ada yang komen, ini mirisnya ada yang komen, iya kak, nggak apa-apa, besok aku kayaknya mau nyusul. Innalillah. Gimana ini Bapak Ibu ini? Ada orang yang mau bunuh diri, bukannya dicegah malah didukung. Katanya, nggak apa-apa kak, nanti aku menyusul. Mungkin nggak berapa lama aku menyusul katanya. Wallahi, ini naudzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam suatu hal yang tidak Allah benarkan, yang Allah haramkan. Meminta dimatikan, berdoa minta mati aja makruh, apalagi melakukan percobaan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Udah 18.43 ini, masyaallah muslimin. Lanjut apa ganti salat Jumat? Lanjut aja. Nanggung ya. Thayyib. Kemudian hukum tadawi, ada hukum-hukum at-tadawi. At-tadawi terdiri dari ad-dawa. Ad-dawa itu adalah obat. Maksudnya adalah hukum berobat. Kalau kita sedang sakit, hukum berobat adalah wa yubahut tadawi bimubahin wa tarkuhu afdal. Nah, ini wa yuhramu bimuharram ma'kulin wa ghairihi min sautin milihatin wa ghairihi. Wa yubah disebutkan dalam awal perkataannya wa yubah, abaha yubihu, itu artinya mubah. Mubah itu artinya boleh. Bimubahin wa tarkuhu afdal, itu boleh berobat dengan sesuatu hal yang dibolehkan dalam agama. Kalau berobat dengan obat yang baik, pengobatan yang sesuai syariat Islam, yang tidak menentang ataupun menerobos koridor Islam, itu boleh. Jangan sampai kita berobat sama yang justru membuat kita melenceng dari agama Islam. Seperti apa? Berobat ke orang pintar katanya. Nggak tahu kok pintar itu dari mana ya. Itu katanya orang pintar, paranormal begitu. Berobat ke orang pintar. Nah, ini hati-hati, jangan sampai. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu sesungguhnya mengampuni segala dosa kita. Kalau kita itu sakit, berarti itu karena dosa-dosa kita. Dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, fa huwa yashfin, maka Dia yang menyembuhkan, maka Allah yang menyembuhkan. Jangan kita minta kesembuhan kepada orang pintar ataupun yang melenceng dari agama kita. Wa yahrum bi muharram. Nah, ini barusan aja kita bahas. Wa yahrum bi muharram, dan diharamkan
berobat kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada syariatnya. Contoh, saya pernah bertemu dengan teman saya itu pakai kalung, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti ini ya. Kalungnya terbuat seperti kain kayak gini. Kemudian di tengah-tengah kalungnya itu dibalut kain yang mirip dengan peci. Lembut begitu bahannya. Kemudian ketika saya tanya, "Kamu pakai apa?" "Oh, ini namanya aji-aji." Saya waktu itu nggak tahu ya, Mas. Aji-aji itu apa? Aji-aji itu apa sih? Jadi ini di dalamnya, kata bapakku, ada kayak potongan kertas, kemudian dalamnya ada tulisan-tulisan doa, ayat-ayat Al-Quran, doa gitu, buat mendoakan aku, biar nggak diganggu, biar nggak gampang sakit, biar ya pokoknya itu dan lain sebagainya. Maka ini hati-hati masyaallah muslimin, jangan sampai kita berobat atau memohon kesembuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara yang benar, jangan sampai cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang Al-Qur'an itu benar, Al-Qur'an itu suci, ada ayatnya, ada doanya, tapi bukan seperti itu caranya. Nah, tentu dengan cara yang baik dan benar sesuai syariat. Makulin wa ghairi, apakah itu obatnya dimakan, wa ghairi atau yang lainnya, maka itu boleh. Kalau Nabi, tata cara berobat Nabi, tibun nabawinya yang Nabi ajarkan, beliau bersabda, barang siapa yang menemukan di tubuhnya sesuatu yang ia merasakan sakit di sana, da' yadihi ala alladhi ta'allama fi jasadih, maka taruhlah tangan kita di tempat yang sakit itu. Wa qul bismillahi salasan, wa qul bismillahi a'udzu min syarri ma qudratih min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu doanya dibaca 3 kali. Dipegang tangannya yang sakit atau pundaknya atau di mana yang sakit, kemudian berdoa a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berdoa seperti itu biar sembuh. Siapa tahu hal yang membuat kita sakit itu bukan hanya medis, namun serangan-serangan non medis juga bisa terjadi kepada kita. Maka dari itu masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam kitab Raudhul Murbi, makulin wa ghairi, boleh obat yang berupa makanan, maksudnya yang diminum obatnya, ataupun ghairi, ataupun selainnya, ataupun ruqyah, maksudnya itu di ruqyah. Wa yajuzu bi bauli ibil faqat qalahu fil mubdi', dan boleh bi baul ibil faqat, boleh juga meminum air kencing unta. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar apakah air kencing unta itu jadi sebuah obat? Ada yang pernah dengar? Mungkin yang sudah pernah umroh pernah mendengar air kencing unta bisa menyembuhkan sebuah penyakit. Ada? Pernah dengar Bapak? Air kencing unta adalah obat? Ibu? Mau mencoba? Tidak ya? Ya. Tapi di sini boleh yajuz, ajaza yujizu, yajuz, boleh bibaulin ibil faqat. Kalau misalnya harus menggunakan obat yaitu berupa air kencing unta, maka boleh, yaitu dalam hal kemaslahatan untuk mengobati diri kita. Sudah berobat sana sini, bahan kimia, obat ini obat itu, enggak sembuh-sembuh, udah diruqyah enggak sembuh-sembuh, tapi ternyata baru dengar setelah pergi umroh, kemudian katanya air kencing unta itu bisa menyembuhkan penyakit loh. Nah, baru dia di situ bismillah deh, kalau ini yang terbaik, kalau ini memang jalannya ya bismillah. Wa yajuz, dan itu boleh. Taib. Sudah masuk Isya ya ini? Oh belum. Waktu Isya pukul 18.49. Ini sudah. Oh 55. Oh ini berarti salah ini aplikasi saya ya. Oke. Taib. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf, apakah biasanya ada pertanyaan seperti biasa atau kalau ada yang bertanya, atau kita cukupkan untuk pertanyaan saja, bagaimana? Daripada waktu Isya. Tafadhal, apakah sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah ada yang ingin bertanya? Falyatafadhal alaihi mashkura. Tafadhal. Kalau sholat gaib jaraknya
Oh, waktunya dari mayat meninggal itu berapa lama gitu. Kalau jadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'd. Pertanyaannya adalah bagaimana waktu jarak sholat mayit yang sudah dimakamkan begitu ya. Nah, baik, sependek pengetahuan kami, kalau untuk menyolatkan jenazah, kalaupun itu sudah melewati batas atau kita terlambat ngikut sholat jenazahnya sehingga sudah dimakamkan, itu boleh disolatkan kapan saja. Misal baru ingat nih, baru tahu beritanya, walah katanya fulan qadarullah sudah meninggal. Kapan? Baru 2 hari yang lalu. Innalillah kok. Ya udah disolatkan habis itu. Boleh, tafadhol, nggak apa-apa. Juga kalau misalnya baru tahu setelah setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian baru pulang, misal pulang dari luar kota, ketemu sama tetangganya, loh fulan kemana? Fulan sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kapan? Sudah sejak ketika setahun yang lalu. Maka kita boleh langsung menyolatkan di situ. Dan sholat gaib, sholatnya di rumah ya, nggak usah datang ke kuburan, sholat kuburan nggak usah. Sholat di rumah, menghadap kiblat, doa sebagaimana kita dan sholat kita sebagaimana kita sholat jenazah seperti biasa. Takbir 4 kali, Al-Fatihah, sholawat pada Nabi, Allahumma firlahu warhamhu sampai selesai, kemudian Allahumma firlah hayyina itu sampai selesai, kemudian yang keempat salam selesai, sudah cukup begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu yang lain, tafadhal, apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Ya. Ya. Masya Allah, betul sekali. Dan itulah yang saya tangkap kenapa kok poin-poinnya itu dituliskan yang terakhir. Ini ya, ini babnya, bab hukum tadawi. Ini poin yang boleh meminum kencing unta. Dituliskan yang di paling bawah nih, sebelum berpindah ke hukum yang lain. Kenapa dituliskan di terakhir? Karena itu adalah opsi yang terakhir. Kalau bisa minum obat-obat yang, ya maksudnya obat-obat yang ada gitu, mungkin ada paracetamol atau amoxicillin dan lain sebagainya yang sudah ada di negara kita, yang mudah kita dapat daripada harus jauh-jauh ke sana, maka itu boleh. Kalau misalnya itu semua udah nggak bisa, minum obat ini nggak bisa, obat itu nggak bisa, masih aja belum sembuh, baru kalau kita mau nyoba pakai kencing unta, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk barang najis atau bukan? Masya Allah, ini pertanyaannya ini agak berat ini. Baik, apakah air kencing unta tersebut termasuk daripada barang najis atau bukan? Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Disebutkan bahwasanya najis adalah sesuatu yang kotor. Yaitu maksudnya adalah kotor sehingga kalau kita terkena najis tersebut, kita terhalang untuk melakukan sholat. Kalau kita lihat daripada tekstur ataupun kalau sudah istilahnya kencing, maka itu sudah jelas kotor. Tapi wallahualam ya, ini saya bukan pakar medis, jadi saya pun tidak tahu. Saya pun juga belum pernah meminum kencing unta itu. Apakah najis atau bukan? Iya, itu memang termasuk daripada najis. Namun mungkin saja ada khasiat atau kandungan tersendiri yang ada di dalamnya yang kita tidak tahu ya. Saya juga tidak tahu apa itu kandungannya yang sehingga menjadikan itu boleh diminum dan untuk menjadi obat. Itu saya belum tahu. Itu kandungan jenis apa yang ada di dalam kencing unta tersebut. Kalau secara hukum maknawinya itu kencing unta itu adalah najis karena ya kotoran, itu pembuangan begitu. Namun kalau misalnya ada kandungan-kandungan yang bisa menyembuhkan sebuah penyakit, maka wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu kandungannya apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Bapak Ibu sekalian. Insyaallah sampai sini sudah paham semua ya, insyaallah. Nah, ini adalah bentuk daripada kitab Raudhul Murbi, yaitu menceritakan tentang hukum-hukum singkat seperti ini. Ini nanti di bawahnya ada hukum istitab al-kafir, bagaimana kita itu
berobat kepada orang kafir, gimana kita hukumnya mengingat kematian tapi itu kuburannya orang kafir. Kemudian hukum iyadatul marid, apa hukumnya menjenguk orang sakit, itu nanti ada dalam kitab Janaiz ini. Namun itu sebagian daripada muqaddimah ataupun pembuka kita untuk mempelajari kitab Raudhul Murbi ini. Insyaallah ada lagi yang bertanya atau kita cukupkan? Selain daripada hukum Kitabul Janaiz, tafadhal boleh juga. Selama saya bisa membantu jawab, maka kami akan membantu untuk menjawabnya. Cukup insyaallah, kita akhiri. Taib, alhamdulillah, insyaallah sudah cukup. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain karena sudah memasuki waktu Isya. Semoga pelajaran ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini semoga mendatangkan manfaat bagi kita dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita dan tawakal-tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa Allah terima, senantiasa Allah istiqomahkan hingga akhir ayat kita kelak. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila ada kelebihannya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walastu bi khairikum, dan saya bukan lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian. Yang mengamalkan itu, yang menyampaikan belum tentu lebih baik daripada yang mengamalkan. Maka kita semua dianjurkan untuk senantiasa mengamalkan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Jazakumullahu khairan wa astaghfiru minkum. Nun wal qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.